pelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membacakan bismillah Allah berikan kelancaran dan kemudahan bagi kita dalam pelajaran IPS. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dapat menjelaskan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Berikutnya dapat mendeskripsikan potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Selanjutnya dapat mengidentifikasi pengaruh kerjasama antar ruang negara-negara ASEAN. Selanjutnya kita masuk ke ASEAN. Apakah itu kepanjangan ASEAN? Nah, Ustazah harap ya anak-anak Ustazah sudah tahu kepanjangan ASEAN. Karena sebelumnya kita sudah menyinggung mengenai negara-negara ASEAN. Saya akan mengulang kembali mengenai singkatan dari negara ASEAN. Singkatan dari ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nations, itu berdiri pada tahun 1967, dipelopori oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Diawali dengan pertemuan Menteri Luar Negeri 5 pelopor negara tersebut dan ditandatangani oleh Deklarasi Bangkok pada tanggal 5 sampai 8 Agustus 1967. Dan kemudian baru-baru ini anggota ASEAN bergabung, yaitu menjadi 11 negara yang pada tahun 2004 kemarin bergabungnya negara Timur Leste. Nah, inilah 5 orang menteri luar negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok pada saat itu, yaitu yang pertama adalah Adam Malik berasal dari Indonesia, yang kedua Narcisco Ramos dari Filipina, yang ketiga adalah Tun Abdul Razak dari Malaysia, kemudian yang keempat S. Raja Ratman dari Singapura, yang kelima adalah Tan Koman dari Thailand. Nah, inilah Deklarasi Bangkok yang dipelopori oleh Menteri Luar Negeri tersebut, dan kemudian untuk pertemuan berikutnya, Ustazah harap anak-anak Ustazah semuanya bisa menghafalkan isi Deklarasi Bangkok. Nah, pertemuan berikutnya Ustazah akan tanya melalui Google Meet ya nak. Jadi tolong dihafalkan atau dipahami di rumah mengenai isi Deklarasi Bangkok. Oke? Berikut ini adalah latar belakang berdirinya negara Asia Tenggara. Sebagai berikut, memiliki sumber daya alam yang berbeda, kemudian memiliki sumber daya manusia yang berbeda, dan memiliki kesamaan politik, dan memiliki kesamaan posisi dan kebudayaan. Nah, sebelumnya juga Ustazah menyinggung latar belakang yang penting yang harus kita ketahui adalah karena serasa senasib, seperjuangan, dan sepenanggungan sebagai negara-negara yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Tujuan dari negara ASEAN itu didirikan adalah yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, serta budaya di kawasan ASEAN. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, menangani masalah yang timbul demi kepentingan bersama. Yang keempat, memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, teknik, dan administrasi. Yang terakhir, memelihara kerjasama dalam organisasi internasional dan regional. Tolong diperhatikan ya nak, peta Asia Tenggara ini, dan kita lihat batas-batas di negara-negara Asia Tenggara tersebut. Sebelah utara berbatas dengan daratan Cina dan India, kemudian sebelah timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini, kemudian sebelah selatan benua Australia dan Samudra Hindia, sebelah barat itu berbatas dengan Samudra Hindia, Laut
Andaman, Teluk Bengala. Keadaan geografis Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan daerah atau wilayah yang memiliki kepulauan yang luas dan kemudian wilayah di Asia Tenggara ini memiliki pegunungan-pegunungan yang bersambung-sambung dan juga masih memiliki gunung-gunung berapi yang aktif. Inilah negara-negara ASEAN yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk negara ASEAN yang pertama, kita masuk ke Indonesia. Tolong diperhatikan ya, gambar berikut ini. Indonesia memiliki iklim tropis, kemudian terletak di antara benua Asia dan benua Australia, kemudian Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Contoh kerjasama dalam bentuk organisasi antara lain ASEAN, PBB, dan GNB. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia sekitar 255, juta jiwa. Berikut ini kita perhatikan kenampakan alam di Indonesia. Sama-sama kita perhatikan ya gambar-gambar yang Ustazah sajikan ini. Kita lihat ya kota Jakarta, ada Monasnya, ada Candi Borobudur, ada gunung berapi, dan ada awan-awannya, kemudian ada di Bali. Dan yang paling membedakan Indonesia dengan negara-negara lain adalah suku bangsanya. ASEAN yang kedua adalah Malaysia. Perhatikan ya ibu kotanya, bentuk negaranya, kepala negaranya, dan sebagainya. Malaysia wilayahnya terbagi menjadi dua kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Di Malaysia itu beriklim tropis. Kemudian jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2018 sekitar 32,4 juta jiwa. Selain pertanian, penduduk Malaysia bekerja di sektor pertambangan dan perindustrian, menjadi salah satu pemakasa berdirinya negara ASEAN. Perhatikan kenampakan alam Malaysia. Perhatikan ya Gunung Kinabunya, kemudian tambang timahnya, suku bangsa di Malaysia, dan menara Petronasnya. Negara ASEAN berikutnya adalah Thailand. Tolong diperhatikan ibu kota, bentuk negara, dan kepala negaranya ya nak. Thailand merupakan salah satu negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Wilayah Thailand beriklim tropis, kemudian hasil pertanian utamanya adalah padi yang menjadi komoditas ekspor negara ini. Thailand merupakan salah satu negara pramuka ASEAN. Kenampakan alam Thailand, tolong diperhatikan ya, puncak tertinggi di Gunung Doi, kemudian pagoda di Thailand, suku bangsa Thailandnya, dan yang lain. Negara ASEAN berikutnya adalah Filipina, ibu kotanya Manila, kemudian bentuk negaranya Republik, kepala negaranya adalah Presiden. Yang berikutnya juga diperhatikan seperti ini ya nak, dipelajari di rumah. Di Filipina merupakan banyak gunung-gunung api yang aktif, kemudian Filipina memiliki iklim tropis dan dipengaruhi oleh angin muson. Komunitas pertanian tersebut antara lain beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, dan yang lain-lainnya. Kenampakan alam Filipina. Tolong diperhatikan gambar-gambar berikut ini ya nak. Kita lihat ibu kota Filipina adalah Manila, pegunungan Mayon, kemudian penelitian padi ASEAN. Negara ASEAN selanjutnya adalah Singapura. Ibu kota Singapura bentuk negara republik, kepala negara adalah presiden. Bahasa resminya adalah bahasa Inggris. Kemudian mata uangnya adalah dolar Singapura. Singapura merupakan satu-satunya negara maju di ASEAN, negara yang memiliki luas daratan sempit. Kemudian Singapura memiliki iklim tropis, sumber daya alam yang terbatas menyebabkan Singapura mengembangkan kegiatan ekonomi sektor industri dan jasa. Kenampakan alam Singapura, kita lihat Bukit Timah Singapura, kemudian pelabuhan Cruise Center, Bandara Changi, Singapura. Inilah keindahan alam atau kenampakan kota-kota di Singapura ya nak.
Negara ASEAN selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan. Bentuk negaranya adalah kesultanan, kepala negaranya adalah sultan. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Kemudian mata uangnya adalah dolar Brunei. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah timur dan wilayah barat. Iklim Brunei Darussalam sama dengan Indonesia, yaitu beriklim tropis. Kemudian komoditas ekspor utama adalah minyak mentah, olahan minyak bumi, gas alam cair. Kemudian komoditas impor yaitu mesin-mesin peralatan transportasi dan bahan-bahan kimia. Organisasi kerjasama multilateral yang diikuti oleh Brunei Darussalam yaitu WTO, G7, OPEC, dan OKI. Ini adalah penampakan alam Brunei Darussalam, penghasil minyak terbesar di negara ASEAN. Kemudian Gunung Pagon dan Sungai Belait. Kita masuk ke negara ASEAN selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam itu ibu kotanya Hanoi, bentuk negaranya Republik Sosialis, kepala negaranya adalah presiden. Vietnam merupakan negara ASEAN yang berada paling timur di semenanjung Indochina. Cuaca di Vietnam terbagi 4 wilayah yaitu Pegunungan Utara, Vietnam bagian utara, Vietnam bagian tengah, dan Vietnam bagian selatan. Komoditas ekspor utama antara lain beras, karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Komoditas impor utama antara lain bahan bakar minyak, besi, baja, pupuk, obat, dan bahan kimia. Vietnam tergabung menjadi anggota ASEAN, itu menjadi anggota Asia Europe Meeting. Kenampakan alam negara Vietnam. Kita lihat puncak Van Sivan, kemudian Sungai Mekong, Delta Sungai Merah. Ini adalah kenampakan alam negara Vietnam. Masuk ke negara ASEAN berikutnya adalah Laos. Ibu kota Vientiane, bentuk negara Republik Demokrat, kepala negara adalah presiden. Laos, negara kawasan Asia di bagian semenanjung Indochina. Kemudian Laos beriklim tropis. Komoditas ekspor yaitu biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Kemudian komoditas impor yaitu beras, minyak bumi, mesin, dan barang elektronik. Laos terlibat aktif dalam organisasi ASEAN. Tolong diperhatikan kenampakan alam negara Laos. Nih, kita lihat ya indahnya negara Laos dengan sungai Mekongnya. Berikutnya adalah negara ASEAN, Myanmar. Ibu kotanya Rangoon, bentuk negara republik, kepala negara adalah presiden. Bahasa resmi adalah Myanmar, suku bangsa adalah Burma. Myanmar, awalnya negara Myanmar bernama Burma atau Burma. Kesuburan tanah di delta Sungai Irrawaddy dan Sungai Salween sesuai untuk usaha pertanian masyarakat Myanmar. Kemudian wilayah selatan beriklim tropis, wilayah utara beriklim subtropis. Kenampakan alam negara Myanmar. Mari kita sama-sama perhatikan Laut Andaman, kemudian Sungai Irrawaddy, Pagoda Swedagon, Gunung Kakabo. Negara ASEAN yang terakhir yang kita pelajari pada hari ini adalah Kamboja. Tolong dipelajari ya dan dipahami ibu kota bentuk negaranya. Kamboja memiliki iklim tropis. Kamboja juga memiliki bentang alam khas yaitu hampir menyerupai piring. Perekonomian Kamboja bertumpu pada sektor pertanian dan sistem pengelolaan tradisional. Kemudian tergabung menjadi anggota ASEAN, kerjasama melalui badan-badan yaitu PBB seperti ILO, UNESCO, dan WHO. Kenampakan alam negara Kamboja. Tolong diperhatikan ya, pegunungan, sungai, danau, dan yang lain-lainnya. Nah, itulah pelajaran kita mengenai negara-negara ASEAN. Tolong dipelajari di rumah kembali ya nak, dan dipahami
masing-masing negara tersebut. Interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Apa tujuan kerjasama antar negara ASEAN tersebut? Ada 5 poin penting yang harus kita perhatikan, yaitu ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Selanjutnya kita masuk ke bentuk kerjasama antara negara ASEAN di bidang ekonomi, yaitu kesepakatan ekonomi Indonesia dengan Singapura. Kemudian kita lihat di bidang sosial budaya, yaitu penyelenggaraan festival budaya. Bentuk kerjasama antar negara ASEAN selanjutnya adalah bidang pendidikan, yaitu pertukaran para pelajar. Selanjutnya bidang politik, pertahanan, dan keamanan, bantuan tentara Indonesia di Kamboja. Dan selanjutnya di bidang penanggulangan bencana, yaitu pembentukan AHA. Upaya peningkatan kerjasama antara negara ASEAN. Ada 3 pilar negara ASEAN yang harus kita perhatikan, yaitu politik keamanan, ekonomi, sosial, budaya. Selanjutnya kita masuk ke faktor pendorong, yaitu terjadinya kekompakan, konsisten, keterbukaan, saling memiliki, saling menghargai, dan menghormati. Pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi keruangan, faktor alam, faktor geologi, faktor ketersediaan sumber daya alam. Kemudian, pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang, teknologi transportasi, teknologi komunikasi. Selanjutnya, pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi. Pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Baiklah anak Ustazah, berakhirlah pelajaran IPS kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan tadi bermanfaat dan berkah buat kita semua ya nak. Jangan lupa ulang-ulang terus ya videonya dan putar terus ya nak. Jangan lupa juga mengerjakan tugasnya di Google Classroom ya nak. Assalamualaikum.